dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabatku, Tribuners di mana saja Anda berada, yang insya Allah semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya doakan sahabat-sahabatku Tribuners sehat selalu dan mampu menjalankan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lagi yang masuk, ya. Ini pertanyaan yang mungkin kesannya sepele, tetapi ternyata di lapangan banyak kita temukan seperti itu. Banyak juga yang belum paham. Pertanyaannya gimana Ustadz? Begini. Apakah di dalam sholat boleh berniat dengan bahasa Indonesia? Nah, jadi kita ingin jelaskan ada perbedaan antara lafaz niat dengan niat. Contoh, dalam mazhab Syafi'i itu melafazkan niat sebelum takbir itu namanya mustahab, hukumnya sunnah. Misalnya usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Apakah ini sudah berniat? Belum tentu. Karena yang baru kita baca adalah lafaz niat. Sedangkan yang menjadi rukun di dalam sholat adalah niat. Kapan masuk niatnya? Muqaranah bil fi'li. Kapan? Beriringan dengan perbuatan. Ketika Allah masukkan niat. Yang lafaz niat tadi ada artinya A. Artinya itu masukkan ke dalam hati. Harus ada kasat ta'ara ta'yinnya. Apa itu? Kita sadar betul. Sengaja aku sholat. Sholatnya hukumnya apa? Fardu atau sunnah. Ya, aku sholat fardu maghrib. Ya, tiga rakaat. Kalau ikut imam, kalau sendiri ada alillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jelas, sholat yang kita lakukan itu benar-benar penuh kesadaran diri. Kadang ada orang ketika Allahu Akbar, pikirannya entah kemana-mana. Kadang-kadang dia bertanya, ini sholat apa ya? Setelah takbir. Ini pernah terjadi dalam kalangan ulama mazhab Syafi'iyah. Pernah dilihat orang sholatnya begini nih. Allah, Allah. Gak jadi-jadi takbirnya. Makanya dikatakan talafuz bin niyah. Disuruh lafazkan niat. Agar apa yang engkau ucapkan itu bisa tertancap di dalam hati. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan lurus iman seorang hamba sebelum dia meluruskan hatinya, dan tidak akan lurus hati seorang hamba sebelum dia meluruskan lisannya. Maka disinilah kenapa kita harus melafazkan niat, agar kita fokus melakukan ibadah. Itu sholat. Itu pertama sholat. Nah, ketika wudhu pun ya, banyak orang ketika dalam wudhu itu berniatnya kadang salah dipahami. Masuk niatnya ketika awal cuci tangan. Nawaitul wudu'a, dia berwudu, tapi niatnya di awal. Ini bukan niat, tapi lafaz niat. Kapan masuk niatnya? Ketika air menyentuh kena di wajah, maka masukkan niat di dalam hati. Saya niat berwudu karena Allah Ta'ala. Tak perlu berlafaz, cukup di dalam hati. Pakai bahasa Jerman boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Arab boleh, bahasa yang kita pahami. Karena di dalam hati, ya, maka itulah yang perlu kita pahami. Ini umumnya karena di Indonesia bermazhab Syafi'i, maka harus kita pahami. Nah, sedikit lagi, ketika berwudu harus kita pahami mana yang dibasuh, mana yang diusap, seperti membasuh wajah. Jadi nggak sah kalau basuhnya seperti ini, begini-begini, tempel-tempel, nggak sah. Karena dia fungsinya tangan mengusap, air yang mengalir ini diusap. Ketika dilepaskan, dikembalikan lagi, ini tidak sah. Maka harus diambil air yang baru. Maka ada usapan sekali, 2 kali, basuhan sekali, 2 kali, atau 3 kali. Yang menjadi kesalahpahaman orang Indonesia yang dipahami harus basuh 3 kali. Padahal basuh 3 kali adalah batas akhir sunnah. Batas akhir sunnah.
ya, yang membasuhan 3 kali. Kalau sekali bisa merata, maka itu afdol. Kalau nggak yakin, basuh yang kedua kali. Ketiga kali, batas akhir sunnah. Keempat kali, hukumnya makruh karena membuang-buang air. Mudah-mudahan di kesempatan yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.